Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan semua, kembali lagi dengan channel Sonogi. Baik Bapak Ibu, di video kali ini kami kembali akan berbagi informasi terkait dengan pendataan non-ASN, dimana di video kali ini kita akan membahas mengenai bagaimana nasib honorer yang tidak masuk ke dalam pendataan non-ASN di tahun 2022. Apakah Bapak Ibu masih bisa ikut seleksi CSN? Nah, tentunya pertanyaan ini banyak rekan-rekan tanyakan mengenai kejelasan bagi rekan-rekan terkhusus yang masuk juga ke dalam nomenklatur jabatan pendataan non-ASN, yaitu jabatan-jabatan yang tidak bisa masuk ke dalam pendataan tentunya. Oleh karena itu silakan disimak videonya sampai selesai untuk mendapatkan informasi yang akan kami sampaikan di video ini. Namun seperti biasa kami selalu mengingatkan bagi rekan-rekan yang baru pertama kali menemukan channel ini, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe-nya dan aktifkan lonceng notifikasinya agar setiap kali mengupdate info-info terbaru rekan-rekan yang pertama kali mendapatkan notifikasinya. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Nah, untuk menjawab pertanyaan ini Bapak Ibu sebenarnya sudah dijelaskan oleh BKN. Oleh karena itu kita simak kembali penjelasan dari BKN mengenai nasib honorer yang tidak bisa masuk ke dalam pendataan non-ASN di tahun 2022. Bagaimana ke depannya? Apakah Bapak Ibu masih bisa ikut seleksi CSN baik itu P3K maupun tentunya juga CPNS? Nah, silakan disimak kembali Bapak Ibu penjelasannya. Baik, jadi perlu diingat pendataan non-ASN ini hanya sekedar mendata saja sebanyak apakah tenaga non-ASN di instansi gitu ya, karena kami di Menpan dan BKN tidak punya datanya nih selama ini. Kita mau mengambil kebijakan ke depan tidak tahu kondisinya seberapa banyak sih sebetulnya tenaga non-ASN yang ada di instansi. Nah, kemudian tadi persyaratan siswa SNM-PAN harus memiliki minimal 1 tahun masa kerja pada 31 Desember 2021. Berarti kalau SK-nya atau mulai bekerjanya hanya 1 Juni misalnya tadi ya 1 Juni atau 1 Juli 2021, maka belum memenuhi persyaratan minimal 1 tahun masa kerja per 31 Desember 2021. Nah, kalau seperti itu walaupun masih aktif sampai sekarang, berarti tidak bisa dilakukan pendataan dulu. Tetapi jangan khawatir, nanti kalau misalnya kita membuka seleksi P3K atau CASN gitu ya, selama memenuhi syarat lowongan, nanti ketika seleksi dibuka itu tetap bisa mendaftar. Jadi untuk sampai saat ini belum ada kaitannya dengan seleksi CASN yang akan datang. Oke Bapak Ibu, dari penjelasan yang sudah kita dengarkan tadi bahwasanya untuk pendataan ini tidak ada kaitannya dengan untuk seleksi ya Bapak Ibu. Jadi selama pemerintah membuka seleksi CSN baik itu P3K maupun CPNS bagi rekan-rekan honorer yang memiliki ataupun memenuhi persyaratan untuk ikut seleksi, Bapak Ibu masih bisa memiliki kesempatan untuk menjadi ASN Bapak Ibu. Jadi itu tergantung dari syarat-syarat yang dilakukan oleh setiap instansi ataupun Patselnas bagi rekan-rekan yang ingin mengikuti seleksi CSN baik itu P3K maupun CPNS. Jadi masih tetap bisa ikut seleksi ya Bapak Ibu bagi rekan-rekan yang tidak masuk pendataan non-ASN di tahun 2022. Dan untuk lebih jelasnya lagi Bapak Ibu, kita juga mendengarkan penjelasan dari Pak Suharmi terkait dengan pendataan non-ASN ini. Ya, terima kasih. Ini dua hal yang berbeda ya Mbak Dita. Yang pertama adalah pendataan non-ASN, dan yang kedua adalah mereka yang sudah lulus seleksi atau lulus passing grade. Kalau yang sudah lulus passing grade, sebetulnya di dalam Patselnas kita sudah menyepakati bahwa yang bersangkutan kemudian bisa sudah langsung ditempatkan sesuai dengan formasi yang diusulkan oleh teman-teman di daerah. Nah, tetapi kalau kemudian saya khawatir nih nanti saya nggak lagi masuk di dalam pendataannya, dimasukkan lagi sebagai pendataan, monggo silakan bisa dilakukan pendataan. Tetapi sekali lagi pendataan ini bukan untuk tujuan pengangkatan. Jadi pendataan ini ditujukan untuk melakukan pemetaan terhadap tenaga non-ASN yang ada di instansi sekarang ini. Karena kenapa dilakukan pendataan ulang? Karena pendataan terakhir tenaga non-ASN itu dilakukan pada tahun 2013 yang lalu melalui PP nomor 56 tahun 2012. Dan di dalam PP 56 2012 di situ dikatakan bahwa tidak boleh lagi ada pengangkatan tenaga non-ASN.
Karena tenaga honorer itu sudah tidak lagi dikenal di dalam undang-undang kita. Karena di dalam undang-undang itu hanya mengenal 2 saja jabatan di ASN itu, yaitu pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Nah, kemudian PP ini, PP 56 2012 tadi direvisi khusus untuk pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, ditetapkanlah PP 49 tahun 2018. Di dalam PP 49 2018 itu kemudian ada periode transisi di situ diatur bahwa untuk tenaga-tenaga non ASN yang masih diangkat periode pendataan 2013 yang lalu, maka diberikan transisi sejak PP 49 tadi ditetapkan, yaitu 2018, November 2018, diberikan transisi waktu selama 5 tahun ke depan. Artinya kalau November 2018 sampai 5 tahun ke depan, berarti sampai dengan November 2023. Nah, ini yang kemudian diingatkan oleh Pak Menpan di surat beliau. Ini skemanya 5 tahun, Anda sudah harus menyelesaikan terhadap yang tenaga non ASN yang waktu itu sudah diberikan kelonggaran oleh pemerintah untuk diselesaikan dalam 5 tahun ke depan. Nah, tapi ini waktunya lagi, bagaimana mau menyelesaikannya? Nah, itulah kemudian dilakukan banyak kemudian mengatakan, Pak, kalau hanya yang jabatan itu saja yang kemudian didata, ini pasti akan ada yang tertinggal. Maka keluarlah surat Pak Menteri nomor B1511. Di dalam surat itu kemudian diklasifikasi, dilakukan pendataan ulang untuk melakukan pemetaan terhadap tenaga non ASN ini. Berapa banyak sih sebetulnya tenaga non ASN ini di yang sekarang, yang walaupun PP-nya sudah melarang untuk diangkat, tapi tetap diangkat oleh instansi misalnya, dan jumlahnya berapa gitu. Jadi meledak data ini, dan ini yang saya sudah ingatkan dari awal ke teman-teman Kementerian Pan-RB, ini pasti akan meledak datanya gitu. Kemarin waktu saya lapor ke Pak Menteri kaget betul, loh kok bisa meledak seperti itu. Nah, itulah proses pendataan yang kami lakukan, Mbak Dita. Jadi memang di dalam pendataan ini saya melihat ada yang teman-teman guru yang juga kemudian diusulkan oleh instansi. Bagi saya sih tidak ada masalah di situ, silakan saja diusulkan kembali. Toh tujuannya adalah pemetaan. Sebetulnya kalau kita lihat berdasarkan jabatan, misalnya berapa banyak sih sebetulnya guru-guru kita ini yang sekarang masih menjadi honorer misalnya. Walaupun data itu kan juga ada di datanya teman-teman Dikbud melalui data Dapodik. Itu kan data itu juga ada di situ. Tetapi kalau ingin nanti tentu akan pada saat melakukan cek dan recheck akan dibandingkan atau diverval dengan datanya Dikbud. Betul nggak yang bersangkutan ini adalah tenaga honorer di situ dan tercatat sebagai tenaga honorer di situ. Jadi itu Mbak Dita, tetapi ini fungsinya bukan untuk pengangkatan ya. Saya ingatkan sekali, fungsinya bukan, karena banyak teman-teman yang kemudian jadi ekspektasinya agak berlebihan dalam arti wah ini kayak kejadian tahun 2005 gitu loh. Wah ini nanti pasti kita diangkat semua nih setelah didata oleh pemerintah. Jadi tujuan dari pendataan ini pertama adalah untuk melakukan pemetaan. Setelah kita tahu petanya, sebarannya seperti apa, kemudian baru kita menyusun strategi kebijakannya bagaimana menyelesaikan ini. Karena waktu untuk menyelesaikan itu kan hanya sampai dengan November 2023. Jadi kita punya waktu 1 tahun nih untuk menyelesaikan itu. Apakah make sense misalnya kalau jumlah yang masuk itu mungkin nggak kita angkat semua misalnya. Pasti kalau diangkat semua Pak Ardianto yang nangis duluan nih. Wah duitnya dari mana Pak Ardianto kalau mau ngangkat segitu banyak gitu. Dan juga nanti pasti pembayar pajak akan teriak semua. Masa kita membayar pajak hanya untuk membayar gajinya pemerintah gitu. Karena pasti yang tadi disampaikan oleh Pak Ardianto tidak boleh lebih dari 30% itu pasti akan membengkak dari itu. Nggak mungkin bisa ditahan di 30% gitu. Nah ini yang setelah kita tahu petanya tadi, baru kita susun skema kebijakannya seperti apa yang menguntungkan semua pihak, gitu. Baik itu di sisi pemerintah maupun di sisi pegawai tenaga non ASN ini. Setelah itu baru, kalau kita sudah buat susunan kebijakannya, kita susun roadmap-nya untuk penyelesaian. Apakah mungkin misalnya
November 2023 itu kita konsisten dengan amanat PP 49 misalnya. Kalau tidak, maka bagaimana skemanya? Apakah nanti perlu direvisi PP-nya misalnya, jangka waktu penyelesaiannya mungkin ada berdasarkan roadmap yang sudah disiapkan tadi, atau seperti apa? Nah, kalau itu sudah disusun, tentu harus ada larangan yang konkret kepada pemerintah daerah untuk melakukan pengangkatan kembali. Karena kalau tidak dilakukan ada larangan yang spesifik, maka ini saya yakin betul pasti prosesnya akan berulang lagi. Karena 2005 prosesnya berulang, kemudian sudah kita angkat 860.000, dari pendataan pertama itu 920.000, diangkat 860.000, karena 2005 belum ada Undang-Undang 5 2014, maka pengangkatannya pada saat itu boleh tanpa tes. Nah, kemudian ternyata masih ada yang tercecer. Kalau 920.000 kemudian yang diangkat 860.000, artinya kan kalau hitungan matematiknya sisanya sekitar 60 ribuan. Nah, 60.000 ini kemudian mengatakan, Pak, masih ada yang tercecer, ya masih ada yang belum terdata. Gitu. Kemudian dilakukan pendataan lagi di tahun 2012. Di tahun 2012 itu setelah dilakukan pendataan, ternyata jumlahnya bukan 60.000, tetapi menjadi 648.000 tenaga honorernya. Nah, karena kita sudah memiliki regulasi, maka waktu itu melalui PP 56 2012, maka dilakukan seleksi terhadap mereka. Nah, dari 648.000 tadi yang lulus seleksi pada saat itu 200 ribuan. Nah, 200.000 ini sudah sebagian besar dari mereka sudah diangkat. Nah, yang kedua, yang berarti kan sisanya adalah 470 ribuan. Dari 648 dikurang 220.000, sekitar 440 ribuan. 440.000 ini yang kemudian kita sebut dengan sisa THK 2. Nah, sisa THK 2 ini ada yang dia sudah ikut seleksi P3K tahun 2018, ada yang ikut seleksi P3K tahun 2019 yang lulus banyak 51.000. Kemudian ada yang juga sudah ikut seleksi P3K tahun 2021 tadi kemarin. Nah, jumlahnya sekarang tinggal sekitar 378.000. Yang itu yang akan kita selesaikan. Guru dari 378.000 itu guru sekitar 90 ribuan sisanya. Ada tenaga kesehatan, ada penyuluh di situ, dan ada tenaga administrasi kalau kita lihat dari sisi klasifikasi jabatannya. Jadi pendataan ini adalah bukan untuk, sekali lagi, bukan untuk pengangkatan yang bersangkutan. Pendataan adalah untuk bisa memberikan penyusunan kebijakan yang tepat kepada dalam hal penyelesaian tenaga non ASN ini. Jadi kalau kita susun kebijakannya, tetapi kita tidak tahu gambaran profil dari para tenaga non ASN ini, tentu kebijakan yang akan dikeluarkan Pak Menteri itu berpotensi tidak tepat sasaran. Nah, itu sebabnya kenapa perlu dilakukan mapping terhadap data tenaga non ASN ini, Mbak. Oke, itulah informasi yang dapat kami bagikan. Semoga informasi ini bermanfaat dan mencerahkan bagi rekan-rekan semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.